Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sunanda dari Prodi Fisika angkatan 2021. Baik, di sini saya akan mau menjelaskan dan menggambarkan pembentukan bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung. Baik, pertama kita pembentukan benda antara O dan F. Udah kan? Kita buat dulu gambarnya kan? Udah gambarkan. Kita taruh benda antara O dan F sini, bendanya O dan F. Terus kita pertama menggunakan minimal untuk pembentukan lensa minimal 2 sinar istimewa. Minimal 2 sinar istimewa. Yang pertama kan, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan ke titik fokus. Ini kan ya. Terus yang kedua, kita pakai yang sinar datang menuju titik fokus akan diteruskan, ya kan? Udah. Terus kita tarik titik potong, titik biasnya, ada kan? Dan ditarik. Terus kita cari titik perpotongannya. Ini kan titik perpotongannya berarti kan? Ini dah. Nah, berarti sifat dari bayangan yang benda O dan F adalah sifatnya maya. Kenapa maya? Karena dia bukan dari langsung titik potong dari sinar bias, akan tetapi dia dari perpanjangan perpotongan dari sinar bias. Terus dia tegak karena dia arahnya ke atas. Terus diperbesar karena dia lebih besar daripada benda semulanya. Terus yang kedua, pembentukan benda di titik fokus kita buat gambarkan. Dah, ini titik fokus kan, bendanya kita taruh titik fokus. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan ke titik fokus. Nah, titik fokus kan. Terus yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, menuju titik pusat akan diteruskan, ya kan? Ini tidak terbentuk bayangan karena perpotongan dari perpanjangan perpotongannya tidak ditemukan, tidak ada. Dan karena ini sinar 1 sama sinar 2 dia sifatnya sejajar, sehingga tidak bisa ditemukan perpanjangan perpotongannya, sehingga tidak ada bayangan yang terbentuk. Terus yang ketiga, kita buat pembentukan bayangan pada benda di antara V2 dan 2F2. Berarti kita taruh bendanya antara V2, F2 dan 2F2 di sini kan. Kita menggunakan pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, ya kan? Terus yang kedua, sinar datang nih menuju titik fokus akan diteruskan, ya kan? Dari sini kita bisa menentukan dari ini kita ambil, ini kan ada perpotongan ini sebagai sifatnya, berarti ini sifatnya terbalik, ya kan? Terus dia sifatnya terbalik. Kenapa dia nyata? Karena dia sifatnya berarti nyata karena dia langsung dari perpotongan sinar biasnya langsung, bukan dari perpanjangan sinar biasnya. Terus dia diperbesar karena ini lebih besar daripada posisi benda awalnya, ya kan? Nah, terus yang keempat, pembentukan benda di 2F2. Nah, kita taruh benda di 2F2 kan, terus sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan ke titik fokus F1. Terus
sinar datang dari titik fokus menuju titik fokus, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, kan? Terus kita ambil titik itu, ini sebagai perpotongan sebagai sifatnya. Berarti sifatnya nyata, ya kan? Nyata sama besar. Kenapa sama besar? Karena posisi benda 2F2 sama dengan posisi benda 2F1 dan terbalik karena arahnya ke bawah. Terus yang terakhir, pembentukan bayangan pada benda di antara 2F2 dan tak hingga. Kita buat, berarti sini 2F2 dan tak hingga sini, berarti kan kita buat sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan ke titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, ya kan? Berarti ini sifatnya kita udah jelas. Ini titik perpotongannya, berarti sifatnya nyata karena dia langsung dari perpotongan antara sinar biasnya. Terus dia diperkecil karena dia lebih kecil daripada posisi benda awal. Terus dia sifatnya terbalik karena arahnya ke bawah. Selanjutnya pembentukan bayangan pada lensa cekung. Yang pertama, pembentukan bayangan benda antara O dan F. Antara O, ini O dan F. Yang pertama kita menggunakan sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus F2, titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju pusat lensa akan diteruskan kan. Berarti sifat bayangan yang terbentuk sini kita ini maya karena dia bukan langsung dari perpotongan titik biasnya, akan tetapi dari perpanjangan titik biasnya, perpanjangan nih. Terus kedua, tegak karena dia arahnya ke atas, karena dia arahnya ke atas. Terus dia diperkecil karena ini lebih kecil daripada benda yang pertama. Terus yang kedua, pembentukan bayangan benda di titik fokus. Berarti titik fokus nih kan yang dua. Kita pakai yang pertama, sinar datang dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Terus yang kedua, sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Ini berarti sifatnya maya karena dia maya karena dia bukan dari perpotongannya tapi akan dari perpanjangannya. Terus kedua, tegak karena arahnya ke atas, dia perkecil karena dia lebih kecil daripada benda pertama. Terus yang ketiga, pembentukan bayangan benda antara F2 dan 2F2. Berarti kita sini taruh antara F2 dan 2F2 sini. Kita pakai pertama benda. Sinar datang dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang menuju pusat, ya kan? Terus akan diteruskan. Kita buatkan. Ini. Ya kan? Berarti ini sifatnya dari ini maya karena dia dari perpanjangannya. Terus dia perkecil karena dia lebih kecil pada benda pertama, dia tegak arahnya ke atas. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada benda di F2, sini F2 ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan seolah-olah jadi titik fokus. Terus sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Jadi sifat bayangannya maya karena dia dari perpanjangan titik potongnya, bukan langsung dari titik potong sinar biasnya.
terus dia tegak karena arahnya ke atas, diperkecil karena ini lebih kecil daripada benda pertama. Terus yang terakhir, pembentukan bayangan benda di antara 2F2 dan tak hingga. Berarti sini 2F2, sini tak hingga. Sini tak hingga, sorry. Udah kan? Berarti kita buat sinar datang sejajar dengan sumbu utama, seolah-olah berasal dari fokus. Sinar datang melalui pusat lensa diteruskan. Jadi sifat bayangan yang terbentuk nih kan, berarti sifat bayangannya maya karena dia dari perpanjangannya, bukan dari langsung perpotongannya, ya kan. Terus dia tegak karena arahnya ke atas, diperkecil karena dia lebih kecil daripada benda pertama. Jadi kesimpulan dari lensa cekung selalu sifatnya maya, tegak, diperkecil. Sekian persentase dari pembentukan dan penjelasan lensa cembung dan lensa cekung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.